Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, bisa silaturahim, bisa thalabul ilmi. Nah, mudah-mudahan istiqomah kita ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita hari ini memulai kitab yang baru ini, Kitabul Adab wal Akhlaq An-Nabawiyah, fil a'malil yaumiyah, dalam amal-amal keseharian. Ini kalau tidak keliru ini sekarang diajarkan di SD ya, SD Al-Islam. Kalau SMP Umdatul Ahkam, Al-Islam wal Muslim. Oh ya. Ya, di Qiraatul Kutub khusus kelas 9. Kelas 9 itu Umdatul Ahkam. Kalau ke SMA Atijan ya. Ya. Baik, kita mulai, coba kita lihat tadi yang iklan tadi ya, kitab buku yang engkang dadi sumber lan istilah lan rumus-rumus ya. Alif itu satu, kha itu istilah untuk Imam Bukhari, mim istilah Al Imam Muslim, dal itu li Sunan Al Imam Abu Dawud. Jadi itu istilah untuk kitab Sunan Abu Dawud ya. Kemudian ta itu li Sunan Al-Imam Tirmidzi, nun li Sunan Al-Imam An-Nasa'i. Kemudian lam alif ada hamzahnya. Nah, ini yang tidak biasa di kitab-kitab lain ya. Li Sunan Imam Ibnu Majah. Biasanya itu Ibnu Majah itu jimha. Tapi kalau di sini lam alif hamzah itu Ibnu Majah. Kemudian yang ketujuh mim ya itu li Sunan Imam Darimi. Imam Darimi ya. Kemudian mim alif li Sunan Imam Malik. Kitab Sunan Imam Malik. Imam Malik berarti kalau kitabnya sendiri kitab Muwatta itu ya. Kemudian hak mim bi asnadil Imam Ahmad bin Hambal. Itu milik sanadnya milik Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian hak shin itu sirah Imam Ibnu Hisham. Kitab sirah ini. Sirah itu sejarah ya. Sejarah Ibnu Hisham. Ini menjadi referensi utama dalam hal sejarah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Walaupun kitab sirah itu biasanya banyak hadis lemahnya ya. Tapi kalau hadis-hadis lemah itu dihilangkan, kadang-kadang ceritanya itu mau nyambungkannya itu agak sulit ya. Kemudian Musnad Imam Ali Ar-Ridha Al-Kadzim. Nah, ini salah satu yang dianggap oleh orang Syiah itu termasuk 12 imam itu ya. Jadi keturunannya dari Ja'far Shadiq ya. Itu Ali Ar-Ridha Al-Kadzim. Nah, cuma ini kitabnya apa ini? Kemudian Al-Qur'an Karim. Kemudian B atau ba shot ya, istilah shot itu li sohifah, itu halaman. Jadi
halaman berapa itu pakai shot. Misalnya kita buka coba yang halaman 2 itu. Halaman 2 itu di bawah, di ujung hadis itu kan hak mim 4 shot 7 8. Nah, shot itu halaman. Ya, li sohifah untuk menunjukkan halaman. Wal arkom alati qablaha, arkomu nomor alati yang qablaha sebelumnya itu li ajza'i kutubil usulil mazkurah, untuk menunjukkan ajza juz ya, juz dari kutubil usul al mazkurah, dari kitab asal, kitab pokok yang disebut. Jadi shot tadi misalnya di halaman 2 tadi, shot itu sebelumnya ya, arkom alati qabla itu sebelumnya itu berarti 4 itu. Nah 4 itu li ajza'i kutubil usulil mazkurah, berarti untuk menunjukkan juz ya, juz kitab yang disebut. Jadi hak mim itu Imam Ahmad juz 4 ya. Terus shot walati ba'daha, sedangkan yang sesudahnya itu li suhaifiha, untuk menunjukkan halamannya, berarti halamannya 78. Wal wawu yubidhuha lil ataf, sedangkan wawu itu menunjukkan ataf. Ataf itu ya dan ya, dan. Jadi misalnya hadis bawahnya itu, misalnya hadis yang keempat itu ya, itu hak mim 5, berarti juz 5, shot halaman. Terus 102 wa, nah wawu itu wawu ataf, halaman 102 dan 96, bukan sampai tapi ataf itu dan ya. Nah 102 dan 96. Nah itu istilah tentang shot, kemudian ada nomornya untuk menunjukkan juz dan halaman tadi ya. Kemudian jim kalau kita C ya, mutunul hadis alati fi hadzal kitab, matan hadis, matan itu redaksinya ya, isi hadis alati fi hadzal kutub, yang ada dalam kitab ini, min tilkal kutub, dari kitab-kitab al usul yang pokok, li awali rumu ziha wa maroji'a ilaihi, itu adalah untuk rumus dan referensi. Sumalil kitabil musamma, kemudian untuk kitab yang disebut itu faminha, maka termasuk darinya. Maksudnya di sini dalam redaksi hadis itu yang disebut li awali rumusiha, disebut awal. Nah itu berarti itu yang jadi matan hadisnya. Misalnya yang hadis nomor 4 tadi ya, itu ada hak mim, ada tak ya. Hak mim itu Ahmad, Imam Ahmad, tak itu Imam Tirmidzi kan. Lah matan hadis itu berarti milik Imam Ahmad. Sedangkan dalam kitab Tirmidzi boleh jadi matannya, redaksinya agak beda, tidak sama persis, bisa aja, bisa juga persis tapi bisa juga agak berbeda. Tapi yang diambil itulah yang awal ya. Li awali rumusiha wa maroji'a ilaihi. Jadi itu milik yang pertama, pemilik rumus yang pertama dan referensi ya. Tapi sumalil kitabi al musamma faminha, adapun kitab yang disebut setelah itu faminha, termasuk darinya. Wal maroji'a, ayat dan referensi ayat. Nah kadang-kadang juga disebutkan dari Al-Quran ya. Kemudian wal marju, sedangkan yang diharapkan minal ikhwan, dari saudara-saudara sekalian, ba'dal mutola'ah wal murajaah, sesudah kita mentelaah ya, dan mengulangi, itu ayuslihu, bahwasanya memperbaiki ma'akhto'a, apa yang salah atau yang keliru, wa yukamilu, dan menyempurnakan manakoso, apa yang kurang, kalau dianggap ada yang kurang. Nah ini harapan
Kiai Ghazali kepada kita ini ya, wal ikhwan, saudara-saudara, sesudah kita mentelaah, kita mengulangi itu. Nah, kalau ada yang salah diperbaiki, yang kurang disempurnakan. Yahzafu mazada, menghilangkan apa yang tambah. Maksudnya itu ada yang ketambahan yang ternyata tidak ada di kitab aslinya misalnya, ya dihilangkan. Bi ikhlasin wa hasanin niyah, dengan niat yang ikhlas dan niat yang hasan, yang baik. Nah, berarti ini sebenarnya Kiai Ghazali sudah mengirimkan pesannya kepada siapa? Al-Ikhwan, kita-kita ini ya. Siapa yang faktanya mempelajari kitab-kitab beliau? Nah, rupanya sepanjang yang saya tahu termasuk yang utama adalah kita-kita ini kan berarti. Majelis yang lain mungkin ya ada mungkin 1-2, tapi yang saya tahu antara lain yang kita sekarang ini. Sebelum kita masuk ke bab, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Bab al-adab wal akhlak. Kalau adab itu pendidikan ya. Jadi ya sebenarnya hampir sama, ini tingkah laku, perilaku yang menjadi kebiasaan yang berulang-ulang. Qala ta'ala, berkalam Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka, dan sungguhnya engkau Muhammad, la sungguh, ala di atas khuluqin azimin, akhlak yang agung. Nah, ini adalah pujian dari Allah kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah kalam Allah, statement ya, pernyataan dari Allah untuk nabinya. Jadi bukan nabinya memuji dirinya sendiri. Beliau itu hanya menyampaikan saja apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis pertama. Hadis pertama, an Hisam bin Amir, dari Hisam bin Amir radhiyallahu anhu, qala, berkata, ataitu, aku mendatangi Aisyah, fakultu, maka aku bertanya, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, akhbirini bi khuluqi, akhbirini, kabarilah aku, bi khuluqi, dengan akhlak Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah menjawab, kana adalah khuluquhu, akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Ama, tidakkah takra'u, engkau membaca Al-Qur'an, qaulallahi, kalam Allah azza wa jalla, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia, yang agung. Nah, di sini pertanyaan dari sahabat Hisam bin Amir ketika beliau bertanya tentang akhlak Nabi. Kalau mau dirinci ya, dipaparkan, dijelaskan, itu mungkin kalau ditulis itu berlembar-lembar, berjilid-jilid kan. Nah, cara ringkes dalam menjawab ini, Aisyah menjawab, karena khuluqul Quran, akhlak dia Al-Quran itu. Mau tahu akhlaknya ya pelajari Al-Quran. Nah, dasar beliau mengatakan begitu ternyata juga di surat Nun ini tadi, ya Qalam tadi ya, surat Al-Qalam. Itu juga menunjukkan kecerdasan beliau Aisyah radhiyallahu anha ya. Bagaimana bisa menjawab secara simpel tapi sudah mencakup semuanya. Nah, itu memang beliau ini, Aisyah radhiyallahu anha ini salah satu istri beliau yang paling produktif dalam menyampaikan ilmu, karena kecerdasan beliau dan karena kedekatannya. Kalau istri-istri lain kan jarang ya. Yang agak banyak lagi ya Ummu Salamah ya, Aisyah dan Ummu Salamah. Nah, beliau-beliau ini menjadi sumber ilmu bagi umat Islam hingga akhir zaman ya.
di kitab Bukhari misalnya, kitab Sahih Bukhari itu mayoritas juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah itu walaupun dikecam habis-habisan oleh orang-orang Syiah ya. Makanya orang Syiah itu tidak mau menerima hadis Imam Bukhari. Nah itu. Tapi faktanya bahwa justru ilmu yang mendominasi Ahlussunnah wal Jamaah itu kebanyakan dari Bukhari dan kitab Bukhari dan kitab Muslim yang bersumber dari salah satunya Aisyah ini. Kemudian akhlak beliau adalah Al-Quran. Kalau kita sering mendengar bahwa ajaran Islam itu terdiri dari 3 aspek ya. Aspek akidah, syariat, dan akhlak. Nah maka itu semua ada standarnya di dalam Al-Quran. Sehingga standar akhlak bagi umat Islam ya Al-Quran. Sumber dari norma-norma akhlak ya Al-Quran. Dan itu ternyata membedakan ya seseorang yang memiliki ilmu dengan tidak. Bagaimana dia menempatkan referensi Al-Quran itu sebagai sumber utama, yang paling utama dibandingkan dengan yang lain. Karena nilai-nilai norma-norma kebaikan di luar Al-Quran itu kadang-kadang berselisih ya. Sesuatu yang dianggap baik menurut Al-Quran belum tentu dianggap baik oleh kebanyakan standar yang dipakai manusia. Belum tentu, walaupun banyak yang diakui ya secara general, secara universal. Tapi ada yang ternyata itu bagi Al-Quran itu penting tapi dilupakan oleh manusia. Terutama kalau akhlak terhadap Allah ya. Jadi akhlak itu misalnya ini, akhlak terhadap Allah bagaimana, akhlak terhadap Rasul bagaimana, baru akhlak pada orang tua, akhlak kepada pemimpin, akhlak kepada sesama, akhlak suami istri, semua sumbernya Al-Quran. Nah, sedangkan akhlak atau yang disebut sebagai nilai-nilai norma-norma kebaikan menurut standar universal yang bukan dari Al-Quran, kan nggak ada istilah akhlak pada Allah, akhlak pada Rasulnya. Akhirnya yang seolah-olah sebagian muslimin bahkan ya, sebagian muslimin yang tidak pernah ngaji atau jarang ngaji atau memang tidak punya niatan bagaimana menggali Al-Quran dan Sunnah, itu kadang-kadang rodok gampang ke, seolah-olah pokoknya mengajarkan kebaikan. Nah, semua agama juga mengajarkan kebaikan. Dia tidak tahu bahwa ada orang yang punya prinsip begini, yang penting saya itu tidak mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Nah, terus kemudian dia tidak menjalankan sholat. Kalau tidak menjalankan sholat itu mungkin masih masih kelihatan sekali, wah berarti orang ini tidak tahu agama, tidak tahu akidah. Kita bisa menyalahkan begitu. Tapi ada yang kadang-kadang tidak kelihatan. Karena apa? Dia juga sering menjalankan sholat. Tapi suatu saat ketika berbenturan, mana yang dia menangkan? Ini akhlak pada Allah. Terus ini di sisi lain pekewuh karo menungso. Nah, di situ diuji keimanannya. Rapat pimpinannya ora sholat, waktu ini wis mentek, berani enggak? Nah itu, wah engkau anu wis sholatnya dijamak. Nah itu sudah akhlaknya sudah terlihat, akhlaknya kepada Allah berarti kritis ya, tidak punya akhlak atau tipis sekali akhlaknya. Jadi karena khuluqul Quran itu berarti kita harus mempelajari Al-Quran, bagaimana menempatkan diri sebagai hamba Allah yang kemudian dengan hubungannya dengan yang lain-lainnya. Kenapa kita harus mengajarkan akhlak secara benar itu kepada anak-anak kita? Dikenalkan dulu bagaimana akhlak pada Allah, pada Rasulnya, pada orang tua dan sebagainya. Dulu saya pernah memberi contoh gini ya. Mungkin saya ulang lagi di sini. Ada orang yang ketika dia tidak mengenal akhlak pada Allah,
Tapi di sisi lain dia sangat hormat pada kedua orang tua. Nah, terus ketika dia memiliki kekuasaan, dia berikan orang tuanya, mertuanya masing-masing rumah. Ya. Tapi ternyata itu korupsi. Akhirnya disita KPK. Ternyata yang ditempati orang tuanya, mertuanya itu akhirnya di polis lain apa itu? Garis kuning itu. Nah, itu dia berbuat baik untuk orang tuanya apa malah menjerumuskan orang tuanya, keluarganya, ya toh? Nah, ini dia sangat bakti pada keluarga, pada kedua orang tua, tapi ternyata tidak punya akhlak pada Allah, ya. Makanya ini harus dipahamkan kepada anak-anak kita juga, ya. Gini, kalau orang itu akhlaknya sudah benar, baik pada Allah, niscaya dia tidak akan berani, tidak akan semena-mena, tidak akan mungkin tidak berbuat baik pada kedua orang tua. Kalau ada orang, wah akhlaknya baik dalam soal ibadah, pada Allah baik, tapi pada kedua orang tua berani dan seterusnya, berarti itu sebenarnya pernyataan yang salah, ya, karena berarti akhlaknya kepada Allah ya juga belum baik, berarti kan, karena dia tidak tahu bahwa Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, orang yang fahamnya berbakti pada kedua orang tua tidak mengenal Allah, ya bisa terjadi seperti tadi, ya. Nah, itu jadi akhlak, sumber referensi akhlak itu adalah Al-Quran, maka kita pelajari, ya, Al-Quran itu tadi sehingga tahu adab dan akhlak pertama kepada Allah, kemudian Rasulnya, pemimpin, orang tua, kemudian yang lain-lain. Kita lanjutkan dulu. Kemudian hadis 2, Anil Hasan radhiyallahu anhu qala berkata, Sa'altu aku bertanya Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu anha, an khuluqi tentang akhlak Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau berkata, kana adalah khuluquhu, akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Ini sama dengan yang kita lanjutkan hadis 3. An Ayyuba dari Ayub, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana khala walidun waladan afdhola min adabin hasanin. Mana khala tidaklah memberi walidun orang tua waladan kepada anak afdhola yang lebih afdhol, lebih utama, min daripada adabin hasanin, adab yang baik, adab perilaku yang baik, akhlak yang baik. Artinya bahwa pemberian paling bagus, paling afdol dari orang tua kepada anak itu adab yang baik, akhlak yang baik, bukan harta benda, bukan kesempatan sekolah misalnya itu. Sekolah dalam arti mencari gelarnya itu. Kalau sekolah tapi maksudnya untuk memperbaiki akhlaknya, akidahnya lah itu. Tapi kalau diberi kesempatan sekolah ke luar negeri tanpa memperhatikan akhlak, nah itu masih kalah bagus, kalah mulia memperhatikan akhlak anak-anaknya. Makanya dalam hal pemberian harta, dalam hal pendidikan, menyekolahkan, itu seharusnya yang paling dipentingkan itu unsur adab atau akhlaknya ini, ya. Itu pemberian yang paling utama seorang orang tua kepada anak. Malah itu ada cerita yang siapa itu? Beliau
rektor mana itu akhirnya berkesimpulan, wah saya sekolah puluhan tahun ternyata tidak ada apa-apanya kalau belum tahu agama, belum tahu Al-Quran, akhirnya terus ngaji. Rektor ITS. Nah, jadi di sini yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk anak itu dalam soal akhlak adab. Ya. Cari sekolah juga begitu. Kemudian hadis keempat, An Jabir bin Samurah, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la ayyu adibar rajulu waladahu, la sungguh ayyu adiba mendidik mengajari adab ar-rajulu seseorang waladahu kepada anaknya itu khairun lebih baik lahu baginya min daripada ayata soddaqo bahwa dia memberikan kula yaumin setiap hari binis fi so'in dengan setengah so' bersodakoh ya, ayat tasodakoh bersodakoh kula yaumin tiap hari binis fi so'in setengah so'. Berarti pekerjaan untuk mendidik dengan adab anak-anak itu lebih mulia, lebih utama daripada sodakoh setengah so' setiap hari. Untuk menunjukkan pada kita bahwa ini hal penting. Seringkali ada orang tua, ada bapak atau ibu yang rajin datang ke masjid tapi tidak memperhatikan, tidak gubris anak-anaknya atau tidak punya keberanian ya untuk mengingatkan anaknya. Kadang kan seperti itu. Padahal anaknya enggak, istilahnya surga dikapling dhewe. Anak bojone ditekne wae. Nah, jangan sampai itu. Tapi kadang-kadang bukan karena dia enggan atau malas ya, tapi kadang tidak tahu caranya. Sudah terlanjur anak-anaknya itu besar, dia tidak bisa mengingatkan. Maka bapak-bapak sekalian jangan sampai terlambat memberikan pelajaran adab ini. Semenjak sedini mungkin ya. Sejak balita itu sudah dikenalkan dengan akhlak dan adab yang baik. Mulai dari bersucilah misalnya itu. Ada orang tua yang anaknya lari-lari ke sana kemari, kencing di pojok sana, kencing di sana, dibiarkan aja. Jadi halaman rumahnya itu ada najis sana sini. Lah mestinya diajari. Itu anak itu kalau sejak balita atau sejak masa kecil itu sudah diajari untuk menghindari najis. Nah nanti dia akan bisa menyerap itu pelajaran itu sehingga terbiasa jijik terhadap najis ya. Nah itu diajari. Nah begitu juga bagaimana diajari ke masjid. Mulai umur 7 itu diajak ke masjid. Tapi jangan dipaksa. Diajak, jangan dipaksa itu maksudnya gini. Kalau menolak ya jangan dipaksa-paksa, disamblek apa dijewer, jangan. Baru nanti umur 10. Ya umur 10 itu boleh disanksi. Lah kalau umur 10 mulai apa istilah kita ndelewer itu. Mulai mokong ya, mulai membantah, itu jenengan males untuk memberi sanksi. Ini bibit-bibit tidak baik nih. Ini nanti lebih besar lagi remaja sudah kita kehilangan kontrol atas anak-anak kita. Jadi itu waktu yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Maka perlu kita perhatikan. Mulai umur 10 diajak, dikenalkan, diingatkan saja itu. Enggak mau ya enggak apa-apa, tapi sering diingatkan, diberi contoh. Tapi kalau sudah mulai umur 10, nah umur 9 sudah bisa diperingatkan gini. Loh, Nak, setahun kas misalnya kelas 3 itu umur 9 misalnya.
Nah itu besok kamu sudah kelas 4 loh, harus ke masjid. Nah, kalau tidak ke masjid, engkau jewer apa atau mungkin sanksi yang lain. Nah itu sudah di warning, itu anak sudah mulai siap-siap. Dia sudah tahu kewajibannya. Nah jadi itu memberi adab ya pada anak-anak kita. Nah hal ini adalah lebih mulia daripada tadi sedekah atau memberikan harta kepada anak-anak. Nah ini tentang akhlak Al-Quran, tentang memberi adab pada anak-anak kita ya. Oh ya, termasuk tadi mau nyekolahkan tadi ya. Sehingga niatan kita mencarikan sekolah anak itu tidak lepas dari kewajiban kita kullukum ra'in ya. Sehingga jangan pokoknya hanya asal mencari sekolahan, apakah pokoknya sing gratis atau sing murah atau yang banyak umumnya orang, jangan begitu, tapi berusaha untuk mencari yang terbaik, yang dikenalkan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah gitu ya. Sehingga itulah yang berusaha terbaik kita ikhtiarkan. Baik, kemudian sebelum berganti bab mungkin ada yang mau ditanyakan di sini. Tapi ini Pak, kebanyakan ini lingkungan Pak. Selama ini kita sudah ibadah yang baik, Islam, pola, tapi ada bandel Pak, terus begitu loh Pak. Saya pun juga pernah mengajar seperti itu Pak. Saya punya 2 ini Pak, ya tentu juga waktu angel dari sholat ini Pak. Dan ini bagi faktor lingkungan Pak. Kadang-kadang kalau kita sudah masuk ke lingkungan itu sudah sulit Pak. Bagi dengan saya itu lingkungan ya banyak orang yang tidak bersolat ya, ini padahal seperti itu loh Pak. Lingkungan sekolah pun mengaruhi, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat juga mengaruh lah ini Pak. Kelemahan kita situ Pak, kelemahan kita. Ya ini gimana supaya nanti kita kembali ke akad yang mulia gimana seperti ini Pak. Kembalikan lagi seperti itu loh. Dan ini faktor apa yang kita bicarakan seperti ini itu Pak. Ya. Nah ini penting Pak ini Pak. Oke. Jadi Bapak ini bertanya, nah pertanyaan ini sendiri sebenarnya sudah menunjukkan kerisauan kita ya, kegelisahan kita. Kalau orang sudah ada kegelisahan seperti ini sebenarnya sudah hal yang positif. Semakin banyak orang tua yang ada semacam kegelisahan seperti ini, itu sebenarnya juga hal-hal yang positif yang kalau semakin banyak kita lebih mudah untuk mewujudkan perbaikan-perbaikan. Nah, mungkin itu jawaban itu harus menyeluruh ya, artinya tidak hanya sekedar seorang bapak, tapi juga istri, tapi juga keluarga dan juga lingkungan. Dimulai dari kalau bagi yang masih muda-muda ini, apalagi yang baru rencana mau membentuk rumah tangga misalnya, itu ternyata tempat itu juga berpengaruh. Cari tempat yang baik ya. Seperti itu loh hadis yang pembunuh 99 orang terus cari fatwa malah dibunuh lagi jadi 100 ya. Akhirnya tanya pada seorang berilmu, kamu pindah sana, dari sana orang-orang yang baik sana. Nah, menunjukkan itu tempat lingkungan itu juga penting ya. Nah, maka jangan sekedar cari tempat dengan pertimbangan-pertimbangan lain, tapi justru yang paling utama adalah mendukung adanya atmosfer kebaikan ya. Ada dekat masjid, bukan mesti dekat sekali ya, nah, tapi jangan sampai kesulitan mau sholat, nanti untuk didik anak keluarga juga sulit ya. Nah itu pertimbangannya salah satunya adalah masjid, terus lingkungannya baik. Nah itu. Kalau sudah lingkungan, kemudian usaha kita keluar lingkungan, dalam lingkungan kita, misalnya di situ ada jamaah masjid. Nah itu juga kita berusaha untuk, misalnya ada siar-siar dalam masjid itu, kegiatan-kegiatan itu kita juga aktif untuk
mendukung acara-acara syiar itu, kemudian termasuk majelis-majelis taklim, sehingga lebih banyak orang berkesadaran. Baru kemudian di dalam internal keluarga. Dalam keluarga yaitu tadi pertama mendidiknya itu dari sejak awal kalau bisa ya. Tapi kadang-kadang kita kadung sudah sadarnya itu setelah anaknya sudah dewasa malah tinggal putu-putune. Nah kalau sudah gitu ya ikhtiar kita semampunya. Nah kita berikan nasihat-nasihat, tetap saja kita berikan nasihat kebaikan, jangan kemudian malah putus asa. Wah kadung kabeh wis bajut tok. Nah jangan sampai itu. Karena apa? Dakwah ini mengajak ini sampai akhir hayat kita ya. Mungkin kita tidak berhasil secara zahir, tapi kan itulah yang dilakukan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya. Nabi Nuh untuk anak-anaknya sampai detik-detik terakhir itu kan ya bunayyarkam ma'ana. Padahal anaknya itu renang gitu, malah jawabnya masih dengan kesombongannya itu. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku mau ngungsi ke sana itu, ke gunung itu. Nah, itu sebenarnya bukan sekedar jawaban sederhana tapi kesombongan itu ya, menolak ajakan kebaikan. Nah itu betapa sabarnya Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim pada kedua orang tuanya. Jadi sampai akhir hayat kita ya, jangan sampai putus asa. Jadi secara komprehensif ya, lingkungannya juga dikondisikan, semuanya berusaha kita kondisikan seperti itu. Mungkin ya, itu guys. Kita berusaha Pak ya. Tetap berusaha. Terus berusaha. Tapi ya aneh Pak, LDI kok ya bisa masuk Pak ya. Apa? LDI itu bisa semuanya mana semua tuh. Nah sekarang LDI. Itu LDI kok bisa begitu. Nah itu. Sekarang saya kembalikan ke forum ini. Al-Islam bisa enggak? Makanya ini Pak, saya seperti itu. LDI bisa Pak, anak Islam semua ngaji, semua hebat-hebat. Tapi kok lemah gimana nih Pak? Sekarang kita coba mencoba mengubah mindset kita ya. Seperti LDI seperti itu bisa. Kenapa kita tidak rintis seperti itu? Wah ini forum Al-Islam seperti ini. Nah mungkin di daerah-daerah kemudian dimunculkan forum kayak gini nih. Nah kalau semakin banyak kan semakin kuat. LDI itu salah satu perekatnya misalnya masalah ekonomi, ditunjang oleh aturannya yang berapa persen untuk disetorkan itu ya. Terus ada ahli ekonominya, ada ahli tekniknya. Saya pernah itu omong-omong dengan salah satu ahli tekniknya itu mau rancang WC untuk LDI itu khusus kan. Tidak seperti WC biasa itu. Wah, itu mengerahkan ahli-ahli teknik mereka itu. Cuma kita tidak mesti terus kemudian berkiblat sana. Kiblat kita kan tetap semua kepada Rasulullah SAW. Hanya itu malah justru sebagai fastabiqul khairat. Saya yakin kalau semakin banyak kesadaran dari jamaah Al-Islam seperti itu ya bisa aja nanti tambah baik seperti itu. Baik, ada yang lain lagi? Ada mungkin 2 poin yang ingin saya jawabkan untuk Ustadz Solehan ya. Yang pertama tentang berkembangnya istilah budi pekerti. Maka kembalikan ke tadi, seharusnya kita sebagai umat Islam punya standar kana khuluquhul Quran. Sumber akhlak itu adalah Al-Quran. Ada istilah lain budi pekerti. Oh, itu belum tentu sama. Kita harus hati-hati ya. Bahkan seandainya sama pun ya, seandainya yang mereka maksud budi pekerti itu sama persis dengan akhlakul karimah sesuai dengan Al-Islam, itu menggeser istilah saja sudah salah itu. Apalagi kalau ternyata intinya beda seperti saya katakan tadi, budi pekerti pada Allah ada enggak itu misalnya. Nah, itu misalnya ya. Tapi dianggap sama pun, maka sebenarnya Islam itu memiliki istilah-istilah yang harus diwariskan untuk anak-anak kita. Jangan sampai diubah-ubah dengan istilah dari luar ya, dari lain. Kecuali kalau
justru ada tujuan dakwah. Tapi saya kira itu sebenarnya bukan karena justru tujuan dakwah, tapi justru menggeser secara pelan-pelan ya ajaran Islam ini supaya Muslim itu agak geser sedikit jauh dari Islam itu loh. Nah, maka itu tadi mereka pakai istilah budi pekerti. Seperti misalnya ada hari Ahad, nah itu seharusnya kita tetap harus pertahankan. Tapi sudah sekarang ini kadung orang ngomong berbicara minggu untuk ngubah itu terus kesulitan ya. Nah, istilah-istilah itu adalah simbol-simbol tapi tetap harus kita pertahankan. Kenapa? Kalau di surat Al-Hajj, surat Ibrahim itu kan ada orang yang menghormati syiar-syiar Allah, fa innahu min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati manusia. Jadi orang menghormati syiar Islam. Syiar itu apa toh? Syiar itu kan termasuk simbol-simbol ya. Syiar Islam, keagungan Islam, martabat Islam termasuk simbol-simbolnya ya. Jadi kalau ada orang yang penting kan substansi, jangan mementingkan simbol. Kalau substansinya memang diabaikan, hanya tinggal simbol, itu memang salah. Tapi kalau simbolnya dihilangkan dengan alasan yang penting substansinya, itu juga salah. Kita itu disuruhkan mempertahankan syiar ini, simbol-simbolnya keagungan Islam. Istilah-istilah itu tetap harus dipakai ya. Ada kalau dalam haji istilah-istilah itu apa, dalam sholat apa, termasuk dalam istilah-istilah Al-Quran ini semua harus kita pertahankan. Nah, termasuk akhlakul karimah tadi. Jadi standar kita adalah Al-Quran, akhlak itu seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada budi pekerti, ya itu tadi dari segi isinya kita masih harus teliti apa memang betul seperti akhlak yang diajarkan Al-Quran atau tidak. Seandainya sama persis. Nah, seperti misalnya gini, ini ada orang, ada peci aja ya, peci ini saya pakai, terus ada peci lain yang sama. Kalau peci ini sama dengan yang lain, berarti malah itu beda ya. Malah itu kan belum tentu, ini pecinya sama, ini berarti punya saya, kan nggak bisa. Bukan miliknya, itu milik orang lain. Sama tapi kan tidak identik. Ini ada si fulanah, ini persis sekali dengan istri saya, ternyata saudara kembar. Yang satu haram, yang satu halal, kan nggak boleh sama kok terus berarti milik saya. Nah, akhlak juga begitu. Itu akhlak yang diajarkan Al-Quran seperti itu. Nah, istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran itu yang kita pakai. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa misalnya si menunduk berjalan di depan orang tua, kok sekarang modelnya orang tidak mau menunduk untuk menunjukkan hormatnya kepada orang yang lebih tua. Nah, kadang ada anak-anak yang bisa alasan gitu juga ya. Mungkin karena sekarang ini dunia internet ya. Kalau dulu kan manut biasanya. Kalau sekarang itu di LinkedIn itu bisa jawab, pinter jawab. Misalnya seorang murid atau santri dihukum itu, terus malah jawabnya misalnya apa ya harus begitu toh. Nah, jadi mempertanyakan sanksinya itu apa ya harus begitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua misalnya tidak boleh rambut gondrong, harus dipotong aturannya itu 2 cm. Kalau sekolah di sini misalnya itu. Nah, itu kan tidak ada kewajiban dalam agama seperti itu. Artinya bahwa rambut, malah Rasul itu kan rambutnya lebat. Nah, pinter-pinter yang jawab gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya itu bagian dari akhlak. Semua hal-hal yang kecil yang mungkin saja tidak tersebut dalam Al-Quran, tapi isyarat ke sana ada. Contohnya begini, misalnya kepada orang tua,
wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan pada kedua orang tuamu uff. Hah. Hus. Nah, misalnya gitu kan. Hus. Ya. Nah ini kan yang nggak boleh ngomong gitu toh. Hus apa ha? Lah saya cuma ngetak bapak saya. Ngetak itu kan lebih berat dari itu. Kan tidak harus ditulis di sini. Dilarang menjita bapaknya. Oh, saja nggak boleh. Jadi hal-hal yang sudah ada isyaratnya di sana itu bisa menjadi hukum ya. Termasuk tadi kan di depan orang tua tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah harus bungkuk-bungkuk ya. Nah itu bagian dari akhlak dan itu yang dalam pembahasan fikih itu adat yang baik ya, adat muslimin yang baik yang juga bisa dijadikan salah satu sumber hukum. Contohnya begini, dalam fikihnya Imam Malik misalnya, itu salah satu sumber hukumnya memasukkan kebiasaan warga Madinah pasca zaman para sahabat. Jadi para tabi'in ya. Zaman tabi'in itu kebiasaan Madinah itu juga bisa dijadikan sumber hukum. Kalau tidak ada hadis ini tidak ada hadisnya ini, tapi biasa dilakukan oleh warga Madinah. Nah itu bisa dijadikan sumber hukum karena apa? Masyarakat setelah para sahabat wafat itu kan mewarisi ya kebiasaan para sahabat, gitu kan? Tidak mungkin mereka bersepakat untuk sesuatu hal yang salah, gitu. Maka itu juga bisa dijadikan. Jadi adat yang tertentu yang sudah dijalani oleh umat Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu bisa. Nah, termasuk tadi ya, walaupun kadang juga dilihat juga ya, kadang-kadang ada juga sebagian muslimin itu terlalu detail sekali yang saya kira agak berlebihan. Misalnya gini, untuk menunjukkan hormatnya kepada orang tua itu cium tangan ya, cium tangan orang tua itu saya kira yang penting adalah bagaimana model cium tangan itu untuk menunjukkan hormatnya kepada orang tua. Tapi kan sebagian muslim itu kadang ada yang mestinya ya harus pakai mulut, mestinya harus pakai batuk. Kalau itu memang saya kira tidak perlu sampai ke sana lah ya. Tapi yang penting adalah itu sebagai penghormatan kepada orang yang lebih tua, pada orang yang gurunya dan orang tuanya misalnya gitu. Nah jadi kira-kira seperti itu ya. Bab baru al-basmalatu walhamdulillah wal kitabatu wal qiraah. Al-basmalah walhamdulillah, bacaan basmalah, bacaan hamdalah ya. Wal kitabah dan penulisan, wal qiraah dan pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama pemeliharamu yang telah menciptakan. Khalaqal insana, telah menciptakan manusia min alaqin, dari segumpal darah. Alaq itu ada istilah khusus juga ya. Sebenarnya itu asal katanya itu kan menempel ya, menggantung. Jadi kalau dulu biasanya diartikan segumpal darah itu. Tapi itu janin bakal janin yang menempel di dinding rahim. Justru tempelannya itu nanti suplai makanan untuk janin itu. Jadi tidak mungkin terlepas, kecuali kalau lepas ya akhirnya janin itu sudah berhenti ya, tidak bisa berkembang lagi. Maka istilah bahasanya itu mu'alaq, itu kan tergantung ya, sesuatu yang menggantung, menempel. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, demi Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi, yang allama, telah mengajarkan, bil qalam, dengan pena. Nah, ini sesuatu yang luar biasa juga ya. Bagaimana cara Allah memberi ilmu kepada manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Khusus manusia itu bil qalam.
Ya. Kalau binatang kan enggak. Alamal insana mengajarkan manusia ma barang yang lam ya'lam, belumlah dia mengetahui. Nah, ini dalam hadis-hadis disebutkan bahwa inilah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada beberapa hadis yang menyebutkan ayat yang pertama kali turun tidak ini, tapi misalnya Al-Mudaththir. Tapi kebanyakan ulama justru menyebutkan inilah yang pertama kali turun. Ketika ada beliau di Gua Hira ditemui oleh malaikat Jibril. Dan dalam hadis itu penyebutannya kan prosesnya, kronologinya kan Jibril ya. Ini tahunya ini adalah manusia, seseorang yang mendekap Iqra. Nah, beliau malah menjawab ma ana biqari'in. Wah, aku tidak bisa membaca. Iqra, semakin kenceng. Ma ana biqari'in. Sampai kemudian dilepas lagi. Membaca itu belum mesti ada tulisan. Membaca itu melafalkan. Bacalah itu misalnya wacanan surat Al-Fatihah itu waktu praktek sholat itu kan tidak ada bacaannya. Tidak harus ada tulisannya. Baca setelah itu melafalkan dengan lisan. Kalau mendikte, ya kalau mendikte itu orang dituntun untuk menulis. Nah, malah itu dikte. Makanya yang difahami Nabi waktu itu kan karena belum kenal malaikat Jibril. Yang difahami Nabi seolah-olah suruh membaca sesuatu tulisan. Terus beliau jawabnya ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Ya tidak mesti bisa berarti begitu, tidak mesti kemudian menunjukkan bahwa dia membawa tulisan. Oh, ini hanya menyampaikan wahyu Iqra. Yang ternyata kalau setelah ini turun kemudian dieksplorasi oleh para ulama, itu kan intinya mempelajari ya. Membaca itu tidak sekedar membaca tulisan tapi mempelajari sesuatu. Kemudian juga tadi pengertian Nabi seolah-olah itu membaca sesuatu, tetapi ternyata justru tidak, karena setelah itu wahyu-wahyu yang turun kan tidak membawa tulisan malaikat Jibril itu. Malah yang suruh nulis para penulis wahyu itu kalau pas ada, kalau tidak ya malah belum ditulis, diingat lebih dahulu. Jadi kita harus menyelaraskan dengan konteks ya, konteks keadaan, kronologi diturunkannya itu tidak justru hanya sekedar menerjemahkan ini, membaca berarti ada tulisannya. Termasuk jawabannya karena ma'ana biqari'in seolah-olah kan sebagian sarjana orientalis itu kan, wah ini berarti membawa tulisan, nah, seolah begitu. Nah, ini ternyata suruh mempelajari ya. Kemudian tadi sempat menyebut kholaqal insana min alakin. Sebenarnya itu penjelasan dari Rabbuka tadi ya, ismi Rabbika, nama Tuhanmu. Belum mengenal Allah disebut di situ. Terus nyangkut yang lain apa? Alladzi kholaq. Nah, itu yang mencipta. Jadi yang pertama zat Allah, nama Allah. Yang kedua bahwa Allah itu pencipta. Nah yang ketiga kholaqal insana min alakin. Penciptaannya itu dengan proses ada janin, ada yang menempel. Jadi ilmunya sudah banyak sekali ini sebenarnya. Yang kalau ini dipaparkan, dijabarkan, dijelaskan itu sebenarnya luas sekali ya. Baru dari 3 ayat ini. Terus yang keempat ini alladzi alama bil qalam, mengajarkan dengan pena. Nah ini sesuatu juga yang sangat luas sekali. Sekarang manusia itu memiliki kemampuan akumulatif ya, akumulatif dengan mengandalkan pena. Orang mengadakan percobaan, eksperimen, menemukan teori, kemudian mengujinya dan seterusnya, itu semua dicatat ya. Apa pencatatan itu? Pakai pena kan. Nah itu semua ditulis sehingga ketika orang meninggal penerusnya itu tidak belajar dari nol lagi. Penemuan-penemuan yang ada itu diteruskan lagi.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Makhluk selain manusia kan tidak bisa. Nah, maka seharusnya orang membaca ayat ini menemukan satu isyarat adanya bahwa ini berasal bukan dari manusia biasa, tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Sang Pencipta. Nah, bisa merasakan aura keagungan dari ayat-ayat yang hanya 5 ayat ini ya. Nah, seharusnya manusia tahu ini. Alamal insana ma lam ya'lam. Begitulah cara Allah mengajari manusia yang sebelumnya tidak tahu. Mungkin kadang kita bertanya-tanya ya, bagaimana dulu pertama kali tulisan itu bisa dibuat. Kemudian ahli sejarah menemukan prasasti-prasasti kuno. Ada zaman Mesir, ada zaman Mesopotamia, itu prasasti terkuno. Terus setelah itu manusia diberi kemampuan forensik, memperkirakan umur batu prasasti, umur bangunan. Kemudian ada yang menemukan bahwa di daerah Palestina yang disebut mana itu dekat Yerusalem sebelahnya ya, saya lupa namanya, itu ada struktur kota yang usianya sudah 9.000 tahun. Nah, kemudian sebagian ahli sejarah menyimpulkan ada kota tertua itu usianya sudah 9.000 tahun yang lalu, Jericho namanya, di Jericho itu sebelahnya Yerusalem. Nah, kalau itu semua penemuan-penemuan itu kita hubung-hubungkan, ya disitulah manusia-manusia pertama yang Allah turunkan di muka bumi ini kan. Mulai dari Nabi Adam kan di daerah Timur Tengah ya, di daerah Jabal Rahmah itu Mekah ya. Nah, kalau berkembang kan berarti ya di daerah situ aja. Kemudian Nabi Nuh akhirnya menemukan Kanaan, Palestina, Mesopotamia, Mesir. Dulu Eropa belum ada ya, belum ada sejarahnya, apalagi Jawa. Nah, ini kalau kita membaca sebagian artikel, wah dulu Jawa itu juga luar biasa. Bahkan terus kisahnya Nabi Sulaiman, Bilqis ditarik-tarik ke sini. Wah, itu perlu belajar sejarah lebih mendalam lagi. Nah, itu pusat peradaban manusia waktu itu di sana. Ada umat-umat terdahulu yang kemudian mereka durhaka, kemudian diazab oleh Allah. Nah, itu semua diajarkan atau bisa ditemukan manusia allama bil qalam. Nah, itu perantaranya melalui tulisan ya. Pena di sini maksudnya tulisan-tulisan tadi. Nah, maka sebenarnya ya untuk umat Islam ini PR untuk umat Islam, jangan sampai ya seperti yang dikatakan Bung Karno itu, jangan sampai melupakan sejarah, bukan dalam arti jangan hanya melupakan, bukan begitu maksud saya. Sebenarnya lebih dari itu. Jaga, selamatkan sejarah yang benar, yang sesungguhnya. Contohnya sekarang ini peristiwa 1965. Nah, sudah berusaha dikaburkan kan? Sejarah-sejarah umat Islam itu sudah mulai banyak berusaha dihilangkan, diganti dengan versi mereka. Memang para ahli sejarah mengatakan bahwa sejarah itu tergantung versi penguasa dari zaman ke zaman. Nah, maka berarti justru itulah tugas umat Islam, melindungi versi sejarah yang sesungguhnya ya. Jangan sampai dibentuk oleh penguasa tadi ya. Siapapun, kalau umat Islam ini diajari untuk objektif, untuk jujur, ya. Bukan berarti melindungi warisan sejarah, tapi dengan cara yang tidak jujur. Terus kemudian misalnya ada keburukan dari umat Islam, kemudian diganti dengan versi wah ini diape-ape umat Islam, itu juga salah ya. Tetapi justru misalnya itu kesalahan umat Islam seharusnya jadi pelajaran. Nah, tetap jujurnya itu apa adanya, objektif juga harus berusaha diselamatkan, dilindungi. Maka ini kebetulan di tempat saya, di pondok pesantren saya itu, saya berusaha meramu sendiri sejarah ini. Saya tidak ambil dari buku-buku yang ada di
justru kita ambil, kita sesuaikan dengan apa yang dimaukan dalam Al-Quran. Oleh karena itu di tempat kami itu saya ajarkan sejarah Mesir, Mesopotamia. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan Al-Quran. Dulu sempat saya juga agak detail revolusi Prancis, tapi ini saya geser aja. Ini sebenarnya itu juga bagus, menarik, tapi kita utamakan dulu yang berhubungan dengan Al-Quran. Termasuk misalnya Bizantium, Romawi Barat dengan segala macam tradisi mereka, bolehlah kita ajarkan, kita kenalkan ya kepada anak-anak itu, sehingga tahu sejarahnya bagaimana, bahkan bagaimana Persia dan Romawi ketika berseteru, prosesnya ini kalah, ini menang, kemudian turun surat Ar-Rum itu, Hulibatir Rum. Nah itu, maka kan kita belajar sejarah bangsa Romawi dan Persia. Nah itu anak-anak harus tahu sejarah. Kalau Ustadz Budi Azhari itu nyebutnya gini, kalau kita tidak tahu sejarah itu bagaikan singa yang kehilangan induknya. Singa kehilangan induknya itu ketemu bebek ya pek, ketemu ayam yang petok. Nah karena dia tidak tahu jati dirinya, dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia itu raja hutan. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia itu punya kekuatan, tapi akhirnya terombang-ambing, dibawa ke sana kemari oleh yang lain. Umat Islam punya kekuatan, power, punya ajaran yang luar biasa, tapi sekarang ini banyak yang tidak tahu, malah bukan cuma dikaburkan ya, disesatkan sedemikian rupa untuk membenci Arab. Oh Yaman, Arab dan seterusnya, seolah-olah akhirnya Islam itu underdog, seolah-olah Islam itu agak kastanya itu agak rendah dan seterusnya. Nah itu kalau kita tidak mewariskan sejarah dengan kuat pada anak-anak kita, akhirnya seperti itu. Nah kita bisanya merintis dari apa yang kita kuasai dulu ya. Baik, kalau begitu ini saya kira cukup sekian dulu ya. Mungkin nanti ada satu yang diumumkan dari panitia barangkali ya. Baiklah, marilah kita akhiri pengajian siang hari ini. Semoga Allah memberikan kefahaman dan barokahnya kepada kita sekalian. Semoga Allah selalu membimbing kita agar bisa istiqomah dalam kebenaran ini hingga akhir hayat kita, dan semoga Allah mengaruniai kita husnul khotimah. Fa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.